saya lanjutkan, ahli. Saudara ahli, tadi saudara menerangkan bahwa juga mengamati CCTV. CCTV yang saudara amati ini saudara mendapatkan penjelasan dari penyidik antara CCTV 7 dan CCTV 9 yang saudara amati? CCTV yang mana? CCTV 7? Waduh, saya tidak tahu tuh. Oh, tidak tahu. Saya lihat CCTV aja. Oke, kalau gitu kami sampaikan pada saat posisi terdakwa ada di meja, ya, di meja 54. ya. Tadi saudara menjelaskan atas pertanyaan rekan kami. Pada saat itu kopi disajikan karena pesanannya terdakwa. Kopi disajikan di depannya terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ahli sampaikan bahwa ada melebarkan paper bag di meja. Nah, kemudian terdakwa juga melakukan pergerakan perpindahan posisi duduk dari posisi pada saat kopi disajikan, kemudian terdakwa berpindah ke agak ke tengah, tertutup oleh daun-daun. Nah, kemudian di situ saudara ahli juga mengamati terdakwa melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatan memegang tas, kemudian menggerakkan sesuatu di atas meja. Nah, apakah pergerakan-pergerakan tersebut lazim enggak kalau sebenarnya kopi itu dipesan untuk temannya? Apakah kopi itu dipesan temannya untuk tapi, temannya ya, yang disediakan oleh terdakwa, ya, untuk temannya? Untuk temannya. Lazim enggak itu? Kalau itu gini, biasanya kalau buat teman kan ditunggu sampai temannya datang, itu kan. Kecuali kalau itu untuk dirinya sendiri. Nah, dia mau campur gula, kayak campur apa kayak gitu. Nah, terus diminum setelah itu, gitu. Jadi kalau ini punya temannya, terus diintervensi kan namanya itu, diintervensi, dimanipulasi si kopi itu, dan kemudian didiamkan lagi sampai temannya datang, yaitu baru sekali ini saya lihat gitu. Ya, apakah saksi juga ahli juga melihat tayangan CCTV pada saat si Mirna datang kemudian meminum kopi yang dipesan oleh terdakwa? Iya. Iya. Pertanyaannya, apakah kopi yang tadi yang sudah ahli nyatakan bahwa itu sudah dimanipulasi oleh terdakwa, kemudian diminum oleh temannya Mirna, mengakibatkan mati. Apakah dari tayangan itu seharusnya apa yang dilakukan oleh terdakwa? Kalau ada seperti itu kan jangan lagi gejala yang parah begitu ya. Batuk-batuk aja itu atau sesak nafas gitu kan mesti langsung menolong. Kenapa lu gitu. Ya. Ambilin minum lah gitu kan gitu. Jadi itu biasanya begitu, hampir selalu begitu. Tidak ada lain reaksi kecuali itu kalau orang biasa. Apakah sepanjang pengamatan ahli melihat apakah terdakwa pada saat itu bereaksi, tidak menolong temannya? Sepanjang saya lihat malah menjauh sebentar ya. Menjauh dari tempat dia duduk ya, kemudian melihat sampai orang datang menolong Mirna itu, kemudian dia baru menolong ketika diminta. Saya tidak tahu persis gitu, karena itu kan cepat sekali, saya tidak ingat lagi kan sudah agak lama itu. Oke, menjauh. Nah, kalau menjauh dari pandangan ahli selaku ahli psikoklinis, apakah pergerakan menjauh itu tidak seketika membantu
apakah itu bisa dinilai? Kesimpulannya dapat disimpulkan Ya, dari pergerakan itu? Ya, dalam konteks kasus ini kan, Ya. selalu analoginya itu dalam kasus-kasus pembunuhan itu biasanya, lazimnya itu si pelaku itu menghindar dulu, ya. Kemudian baru kembali beberapa saat kemudian. Sebagai contoh, ada suami yang katakanlah membunuh istrinya, ya, bercecok-cecok itu dibunuh istrinya. Nah, ketika mati tewas istrinya itu, dia menjauh dulu, gitu, menghilang. Polisi datang, periksa TKP dan sebagainya, kan mencari siapa nih pelakunya itu. Balik lagi suaminya nih, seakan-akan mencari istrinya dan ikut dengan rombongan itu mencari, padahal dia pelakunya, gitu. Ini kan sering sekali terjadi seperti ini. Ya, tapi di dalam kasus ini kan terdakwa tidak menjauh yang seperti ahli sampaikan tadi. Iya, tapi tidak terlalu jauh. Iya, menjauh dalam arti kata kan dia tidak bisa lari keluar kan, jadi menjauh dari objek, ya. Menjauh hanya beberapa meter begitu, tapi tertegun sebentar. Nah, setelah ada reaksi dari orang sekitarnya, baru dia ikut nimbrung lagi gitu. Jadi nggak bisa menjauhnya karena suatu tempat yang tertutup ya? Iya, karena keterbatasan lokasi ya. Kemudian apakah ahli juga bisa memberikan semacam pendapat terkait dengan kesimpulan ahli sebelumnya, misalkan ahli psikiater, di dalam kesimpulannya bisa ahli dapat mengungkapkan pendapatnya atas kesimpulan ahli-ahli sebelumnya itu bisa? Yang mana? Yang kalau sesuai dengan keahlian terkait dengan hasil psikiater. Di situ kan ada kesimpulannya ya, kalau nggak salah lanjutkan lagi ahli mencari. Pada saat terdakwa setelah kejadian, saya lanjutkan ini dulu sebentar. Di antaranya di kesimpulannya pada poin 4, terperiksa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat. Apakah saudara ahli bisa apa maksud kesimpulan ini, bisa diterangkan lebih jelas lagi maksud daripada kesimpulan yang diambil oleh psikiater terkait dengan jadi psikiater itu menjelaskan bahwa kepribadian daripada terdakwa itu adalah kepribadian yang labil, yang rentan terhadap kondisi yang tidak teramalkan, yang tidak terdeteksi sebelumnya, dan dalam keadaan panik, dalam keadaan stres, dia bisa menyerang dirinya sendiri, dan biasanya cara menyerang dirinya atau menyerang diri sendiri itu bisa juga menyerang orang lain, itu biasanya seperti itu ya. Tapi saya tidak melakukan sendiri pemeriksaan, itu saya hanya menerjemahkan kesimpulan psikiater aja. Oh gitu ya. Jadi maksudnya itu psikiater maksudnya begitu ya. Apakah dalam kasus ini pesanan kopi Vietnam itu, kan itu yang membeli adalah terdakwa. Apakah kopi itu, kalau menurut ahli psikologi klinis, apakah kopi itu memang untuk
Jessica atau untuk temannya? Kalau dari pengamatan CCTV itu? Wah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang tahu dalam hati. Oke, Mas. Enggak, udah. Sebentar cukup yang mulia. Silakan, penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Ahli tadi mengatakan bahwa saudara diperiksa di Polda ya. Di Polda atau di Mabes? Di Polda. Polda ya, Polda. Dan kepada saudara diperlihatkan CCTV yang saudara katakan tadi nggak bisa lihat karena buram gitu. Iya, diperbesar. Besar, diperbesar. Ya besar lah, nggak tahu sih perbesar apa dari perbesar, pokoknya besar gitu. Gitu. Apakah saudara bisa pastikan hal itu sama dengan yang ada di CCTV di sini? Saya belum lihat yang ada di sini. Nggak lihat ya. Jadi kita yang saya pastikan yang di sana aja, yang di situ saya kan belum pernah lihat. nggak bisa lihat ya. Ya, yang di sana saudara bisa pastikan itu nggak bisa pastikan dengan ini ya? Nggak bisa ya? Saya lihat aja belum pernah kok yang ini. Nggak bisa lihat ya? Oh. Bukan tidak bisa lihat, belum pernah lihat saya. Belum pernah lihat. Ya. Jadi memang kita punya kesulitan. Padahal yang kita periksa yang di sini, Pak, ya ahli tahu. Ahli kan bercerita yang di sana. Ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu ini cocok atau tidak kan gitu ya. Ya mudah-mudahan cocok lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan cocok. Saudara ahli di sini disebutkan diperiksa, dia bukan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai ahli psikologi. Betul. Apakah ada psikologi ini apa gitu, ada beda-beda psikologi bidang ini, Beda-beda. klinis gitu. Ini apa psikologi apa Bapak? Klinis sama sosial. Oh, jadi ahli diperiksa sebagai ahli psikologi, klinis dan dan psikologi sosial. sosial. Betul. Ya. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa saudara telah melihat CCTV yang ditampilkan oleh polisi. Dan saudara mengatakan bahwa lazimnya saudara itu kalau menyimpulkan bahwa kalau orang lagi menunggu temannya, itu lazimnya itu harus, saya catat tadi, antara lain bisa membaca buku, bisa nonton TV, atau yang sekarang ini, zaman sekarang ini adalah main gadget, main handphone begitu ya Pak ya. Bisa ya, bukan harus ya. Iya bisa. Jadi yang Bisa Anda, juga ngelamun aja. Hah? Ngelamun aja juga bisa ngelamun. Ngelamun aja juga bisa. Lah, oh. Berdoa juga bisa. Oh, jadi lazimnya itu sebenarnya. Jadi kenapa kalau gitu ahli menyatakan kata-kata itu, maksudnya apa? Ya, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa ini menaruh paper bag itu di depannya sehingga tidak terlihat, kemudian dia melakukan itu memang tidak lazim. Paling tidak saya baru sekali ini melihat orang menunggu temannya kayak gitu. Oh. Jadi apakah saudara tahu bahwa sebenarnya pada waktu itu terdakwa ini sebenarnya main handphone, main gadget? Tidak saya lihat. Nggak saya lihat. Karena saudara bilang lazimnya gitu loh. Saya ingin beritahukan kepada ahli ya, faktanya ya. Mohon yang mulia. Jadi mau saya beritahu kepada ahli, di sini ada bukti persis jam yang ahli katakan itu, bahwa jam 16:29 itu terdakwa ini main gadget, main handphone Pak. Buktinya adalah ada transkrip dari terdakwa ini kepada almarhum Mirna. Ali,
ada fakta karena dibilang tadi jadi jam 16.26 ya, jam 6.26 dia sudah mulai main gadget sampai ke di sini 16.29 dan juga jam 5.20 jadi 17.2. Ini dari jaksa punya nih. Bukan data yang ngomong apa? Ini jaksa punya, bukan saya punya nih. Iya. Tapi ini dalam berapa nih? Nah, ini jam 4.20 ya kan? 9. Terus ini jam 5. Antara ini sama ini? Ada. Sama ini nggak ada kan? Enggak. Ya tapi kan dia main gadget kan? Iya, Pak. Hah? Kan dia kan main gadget kan? Anda tadi mengatakan dalam kurung tersebut dalam 51 menit itu Iya, Pak Oto. dia ini tidak melakukan Iya. handphone. Ya itu karena saya nggak lihat berangkat. Tapi kan orang main saya kalau main handphone itu enggak 3 menit, 1 jam lagi terus 3 menit lagi kayak gitu. Ya kita nggak bicarakan itu. Artinya pada jam-jam itu dia kan juga main handphone. Iya betul, oke. Iya. Ini kita relax saja Pak. Nggak masalah itu selesai. Nggak ada itu aja. Jadi maksud saya dengan saudara mengatakan lazimnya ternyata dia lakukan itu, apa kesimpulan saudara sekarang? Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh aja siapa yang Boleh melarang. saja. Ya, betul. Kan begitu kan? Iya. Ya, jadi ini Nggak masalah. fakta. Nggak, ini fakta gitu ya. Nah pertanyaan saya, apakah itu tadi nggak diberitahukan polisi kepada penyidik, kepada ahli? Itu yang transkrip tadi itu? Enggak ya. Mestinya menurut saudara udah diberitahukan nggak? Supaya jangan Bapak ada kekeliruan ini. Menurut ahli harus diberitahukan nggak itu kepada ahli? Enggak perlu. Enggak perlu, enggak dikasih tahu juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya, tapi kan jadi saudara nggak tahu. Emang kenapa kalau saya nggak tahu? Apa Baik. masalahnya? Buat saya nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah ya. Karena ini kan keterangan ahli ini perlu untuk menegakkan keadilan di Iya, ruang sidang iya. ini. Nasib seorang terdakwa umur 70 tahun perempuan tergantung juga para saksi ini yang menerangkan. Iya, Jadi jangan dianggap enteng. Ahli. Bukan nggak enteng. Saya ahli Ini psikologi. penting sekali. Saya penting buat Bapak, buat saya nggak penting. Oh, nggak penting. Karena saya psikologi kan. Oh, Itu saja. jadi Kalau nggak untuk hukum penting. merupakan hal yang penting, silakan aja. Oh, Gitu. baik. Nggak penting buat terdakwa, nggak perlu saya. Bagi Bapak nggak penting. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan melihat nanti majelis akan mempertimbangkan itu. Nah kemudian saya mau tanya sebelum saya lanjut supaya jangan salah, apakah keterangan ahli ini yang kita bicarakan hanya yang ahli katakan di sidang ini, apakah yang termasuk dalam berita acara? Kalau tidak termasuk saya nggak boleh tanya. Jadi kalau yang di sini saja saya tanya apa yang Bapak sampaikan aja. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya ulangi. Kan Bapak kan ada di berita acara juga pertanyaan. Sekarang Bapak kan sudah didengar di sini. Saya mau klarifikasi. Apakah yang sebenar-benarnya ini yang kita pakai pedoman ini, apa yang Bapak terangkan di sidang ini, apa juga termasuk yang di sini? Kalau termasuk saya akan tanya ini nih. Tapi kalau tidak termasuk saya hanya terbatas pada apa yang Bapak sampaikan di sini. Ya sebenarnya itu tergantung kepada keperluan pengadilan aja. Mana yang diperlukan? Enggak. Menurut saudara gimana? Menurut ahli, keterangan yang benar itu kebenaran yang ahli sampaikan di sini saja atau yang di berita acara ini? Kebenaran maksudnya Apa yang Bapak ucapkan di sini sekarang ini loh? Itulah yang benar atau bagaimana? Saya nggak tahu. Saya pikir ya yang saya katakan yang benar. Itu ya? Iya. Bukan yang di sini ya? Saya juga nggak di situ. Saya kira juga benar juga itu. Emang kenapa? Oh, kalau begitu saya mau tanya gitu loh Pak. Silakan aja. Baik, saudara mengatakan di sini di halaman di butir 10 ya, diperlihatkan kepada saudara rekaman hasil CCTV, ya kan? Di mana ada 4 orang yang dicurigai sebagai yang menaruh racun ke dalam minuman ais Vietnam Coffee yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin yang mengakibatkan meninggalnya Wayan Mirna, yaitu saudara Rangga sebagai pembuat kopi
Saudara Agus Triyono yang mengantar kopi dan dari barista ke table 54, Saudari Jessica yang memesan kopi serta bersama dengan kulas kopi tersebut selama 51 menit, dan juga Saudari Bon Juwita alias Hani yang dating serta duduk bersama Wayan Mirna Salihin, Yang datang harusnya. yang ditanyakan siapakah yang paling mendekati atau yang patut dicurigai yang telah mencampur minuman ais ke dalam kopi tersebut dengan racun jenis cyanida. Saudara menjawab, setelah saya lihat dan perhatikan semua hasil rekaman CCTV tersebut, yang paling tidak mungkin, jadi yang paling tidak mungkin, itu dari kuncinya, sebenarnya adalah Saudara Bon Juwita alias Hani dengan alasan karena Hani dating bersama dengan Mirna dan langsung bersentuhan dengan kopi tersebut. Setelah Mirna minum kopi tersebut, sedangkan dengan Saudara Rangga juga tidak mungkin, ya tidak mungkin yang sebagai penaruh racun tersebut karena dalam proses peracikan kopi tersebut sesuai dengan SOP restoran dan hanya dalam waktu yang singkat serta di ruang yang terbuka yang dapat dilihat oleh siapapun, dan dengan Saudara Agus Triyono juga tidak mungkin yang menaruhnya karena semua gerakannya terlihat jelas oleh CCTV dan yang dilakukannya juga sesuai dengan SOP restoran serta perjalanan Saudara Agus Triyono mengantar kopi tersebut dari barista ke 54 hanya membutuhkan waktu 1 menit, dan juga penyajian minuman tersebut di depan tamu memesannya itu Jessica, sedangkan Jessica patut diduga sebagai yang mencampurkan racun cyanida tersebut ke dalam minuman ais penang kopi yang diminum oleh Mirna karena yang berpeluang mempunyai waktu yang sangat lama yaitu 51 menit. Dari beberapa waktu tersebut terlihat beberapa kali Jessica menyentuh dan memindahkan gelas tersebut walaupun diupayakan untuk ditutupi dengan paper bag dan tasnya, dan beberapa gerak-gerik Jessica selama kurang lebih menit ya dari sebelah sini tersebut menimbulkan pertanyaan karena tampak gelisah di tempat duduknya dan matanya seperti sedang mencari-cari letak CCTV di area restoran tersebut. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara ahli mengetahui tentang urutan-urutan pembuatan kopi di Oliver? Mengetahui, saya tidak tahu, saya bukan ahli kopi. Tidak ahli kopi. Apakah saudara juga mengetahui apa SOP, Standard Operation Procedures daripada Oliver? Ya itu istilah saya SOP itu. Tapi kan saya juga suka nongkrong lah di kafe-kafe. Dan biasanya prosedurnya kayak gitu nggak jauh-jauh. Makanya saya tanya, apakah saudara tahu SOP Oliver itu? Karena saudara sini menyebut SOP. Saudara tahu nggak SOP itu? SOP apa SOP-nya Oliver dalam membuat cara kopi? Ya buat saya tidak terlalu signifikan ya itu ya. Enggak terlalu signifikan. Enggak signifikan buat saya. Bikin kopi ya bikin kopi lah. Dan bikin kopi saya lihat wajar yang saya lihat di situ sudah. Jadi saudara kan mengatakan di sini, saudara Rangga tidak mungkin sebagai penaruh racun karena dalam proses peracikan kopi tersebut sesuai dengan SOP restoran. Bagaimana saudara sampai pada kesimpulan ini, sedangkan SOP-nya sendiri saudara tidak tahu? Ya itu kesimpulan saya. Kesimpulan saudara sendiri? Ya sudah terserah ya. Oh terserah aja. Terserah aja. Baik. Kedua, kalau begitu saya tanya lagi. Saudara juga mengatakan bahwa saudara Agus Triyono juga tidak mungkin menaruhnya karena semua gerakannya terlihat jelas oleh CCTV dari yang melakukannya dan juga sesuai dengan SOP restoran. Jawabannya sama? Sama. Jadi karena pokoknya kesimpulan saudara gitu aja ya. Walaupun saudara tidak tahu SOP itu apa ya? Ya apa-apa kan. Nah, kemudian saudara mengatakan bahwa karena Jessica meletakkan paper bag di atas meja, saudara mengatakan bahwa itu tidak lazim dan saudara menyimpulkan itu sengaja untuk membentengi dan sengaja untuk bahwa dia akan melakukan sesuatu agar ditutupi paper bag supaya tidak terlihat oleh orang lain.
lazimnya. Apa ukuran yang saudara gunakan untuk mengatakan lazimnya orang tidak meletakkan itu di dalam di atas meja? Yang namanya lazim itu bukan kebiasaan. Orang-orang kebanyakan melakukan apa? Ya, mungkin dari 100 orang itu kalau 1 orang yang melakukan itu tidak lazim. Kalau 100 orang yang lazim. Apakah untuk itu saudara melakukan percobaan? Tidak usah. Tidak. Melakukan perhitungan statistik juga enggak? Kalau di dalam lazim itu adalah istilah yang umum yang kita bisa lihat sehari-hari. Lazimnya laki-laki itu pakai celana gitu. Kalau ada laki-laki tiba-tiba pakai rok itu tidak lazim. Itu aja. Itu kan nggak usah pakai penelitian itu. Jadi perempuan tidak pakai celana? Ya semua pakai celana. Yang saya bilang adalah laki-laki pakai rok, bukan perempuan pakai celana. Jangan salah. Ya. Begini ya ahli ya, ini mohonlah supaya kita lebih sedikit saintifik ya. Lazim buat Bapak belum tentu lazim buat orang lain. Betul. Jadi oleh karena itu kita harus samakan dulu pendapat kita untuk menentukan lazim ini. Harus ada parameter, ada batu uji. Jadi parameter yang Bapak gunakan itu apa, batu ujinya apa? Ya. Sekarang kalau gitu pertanyaannya, kalau mau saintifik, kalau mau disebut menaruh paper bag di depan kopi itu lazim, ada berapa orang ya yang pernah Bapak lihat? Pernah kita lihat Bapak yang menempatkan. Kalau saya kemarin saja teman saya langsung saya ledek tadi malam karena dia bawa bungkusan, kita beli itu obat ya, obat dari Cina, bikin meja makan di Sun City sana, lalu dia bilang ini letak di sini. Ini kau kena ke Jessica kau, saya bilang. Karena diletakkan di dalam meja. Saya bilang lazimnya, saya ledekin dia begitu. Bagaimana itu? Fakta, bila perlu orang aja bisa panggil ke sini. 1, 2 fakta, 3 fakta masih belum lazim. Itu kasuistik. Lazim itu kalau saya bilang namanya lazim. Ya. Kalau laki-laki pakai celana itu lazim. Laki-laki pakai rok itu tidak lazim. Tapi ada. Iya. Orang Scotland itu pakai rok itu laki-lakinya. Barusan Bapak sudah mengatakan kalau 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu artinya Bapak sudah mainkan statistik. Kalau statistik berapa persen yang sudah Bapak teliti? Waduh, enggak itu. Statistik lain lagi ilmunya. Makanya nggak boleh sembarang bisa mengatakan lazimnya kalau kita ada ukuran. Boleh. Ya. Boleh. Ya? Ukurannya apa? Enggak ada ukuran lazim, bukan statistik. Bapak ngomong statistik, saya bukan ngomong statistik. Bagaimana ngomong lazim kok statistik? Enggak. Dalam statistik itu tidak ada kata lazim. Ada mean, standar deviasi, korelasi. Ada dong, jumlah kan bisa kita hitung. Kalau saya tes umpamanya, di sana saya temukan 100 yang meletakkan. Di sana ada 1000 tidak meletakkan. Loh, itu statistik kita lihat dong. Oh, berarti rata-rata di sana itu 1000 meletakkan di atas meja, yang lain tidak bisa. Istilahnya rata-rata, Pak, bukan lazim. Bukan lazim. Loh, makanya sekarang ukuran lazim itu apa? Ukuran lazim itu bukan statistik. Loh, oke. Bukan lazim itu awam melihat sebanyak gitu loh. Ya, sekarang yang saya tanya. Lazimnya spaghetti itu ada pastanya. Kalau spaghetti tiba-tiba ada ayam gorengnya nggak lazim kan gitu. Walaupun bisa. Loh, gitu. Makanya saya bilang harus ada ukurannya toh. Jadi saudara punya ukuran nggak untuk nggak punya? Nggak ada. Ya udah, cukup. Tapi lazim itu tetap. Tadi sedikit disinggung oleh penuntut umum tentang di CCTV, saudara mengatakan juga bahwa lazimnya, ini lazimnya lagi nih, orang yang melakukan sesuatu, saya lupa tadi, maafkan kalau salah, koreksi ya, melakukan sesuatu yang tidak benar itu, biasanya dia menjauh, kan tadi di CCTV. Tapi Pak penuntut umum tadi bilang tidak menjauh seperti yang dikatakan oleh ahli tadi. Bahkan saudara mengatakan tertegun, karena Jessica tertegun. Bisa seseorang tertegun kalau melihat sesuatu ada kematian gitu? Ya bisa dong, bisa. Kalau tertegun itu
biasa itu, lazim juga orang tertegun kalau lihat tiba-tiba ada kematian. Tertegun lihat kematian. Ya kenapa enggak? Hah? Kenapa? Dia gitu 6 gitu dia. 6. Bisa. Bisa aja kalau sesuatu itu dia ya, kenapa enggak? Bisa gitu ya. Nah, atau saya mau tanya Bapak, apakah reaksi orang, seseorang melihat suatu peristiwa, baik itu kematian, tabrakan dan sebagainya, reaksi semua orang itu sama nggak menghadapi itu? Enggak, tapi kita 6 ya. Mau pertanyaan kan mau mengatakan apakah Jessica itu 6 atau melarikan diri kan gitu? Enggak, Menghindar. saya nggak tanya begitu. Kita kan ilmu, kita ilmiah nih. Yang tanya, kalau ada reaksi, kalau umpamanya, bagaimana reaksi orang? Apakah sama? Ya, reaksi orang melihat satu kejadian gitu loh, meninggal dunia umpamanya. Apakah semua reaksi orang sama? Umpamanya semua menangis, atau semua tertawa, atau semua berteriak, atau macam-macam. Ada yang teriak, ada ini dan sebagainya. Ya nggak sama kalau mau Nggak begitu. sama. Itu di dalam kasus itu aja. Itu kan banyak orang. Itu kan lain-lain reaksinya. Lain-lain. Ya. Ya. Jadi artinya masing-masing orang bisa memberikan reaksi yang berbeda-beda menghadapi suatu kematian. Jadi itu yang saya masukkan tadi di CCTV tadi itu, artinya kita kan tidak bisa memberikan penafsiran tunggal terhadap suatu peristiwa seperti itu. Memang tidak bisa. Iya, terima kasih. Saya tadi sampaikan kalau orang menangis itu tergantung konteksnya. Iya. Nah, saya menafsirkan itu dalam konteks ini gitu loh. Tapi kalau Bapak menafsirkan yang lain ya silahkan, tidak masalah. Nah. Kalau saudara ahli tadi mengatakan bahwa ahli ini sebenarnya tidak memeriksa langsung Jessica, tapi hanya membaca melihat hanya CCTV dan membaca berkas begitu Pak ya. Menurut saudara ahli, yang paling baik sebenarnya untuk memberikan pendapat yang paling tepat, apakah saudara seharusnya juga mewawancarai saudara Jessica, atau tidak perlu mewawancarai Jessica, tapi cukup dengan itu yang terbaik secara ilmu? Secara ilmu kan kami tim Pak. Kan ada yang sudah melakukan pemeriksaan khusus kan. Ya. Jadi kan bagi-bagi tugas. Ya. Tugas saya adalah untuk memverifikasi yang sudah diperiksa langsung. Memang saya bukan kewajiban saya untuk ketemu langsung. Ya, tapi pertanyaan saya secara saintis, sebaiknya kalau Bapak saudara ahli ini melihat Kalau itu kasus saya sendiri Pak, ya, saya harus lihat. seharusnya gitu. Kalau kasus saya sendiri, tapi ini kan bukan kasus saya sendiri. Ya. Saya hanya diminta sebagai penasihat, sebagai advisor, Ya. saksi ahli terhadap yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan sejawat saya. Itu saja. Asumsi apa yang ahli gunakan ketika memverifikasi berkas-berkas ini? Apakah saudara asumsikan seperti lawyer ya, kalau pengacara memberikan legal opinion, selalu kita katakan begini, legal opinion ini saya berikan dengan asumsi bahwa dokumen ini adalah asli, dokumen ini adalah benar sebenarnya, tidak bohong, bla 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 dan sebagainya. Nah Pak, apakah ahli ketika membuat pendapat ini juga dengan asumsi seperti itu? Kurang lebih sama. Sudah Cuman sama. Yang saya Jadi lakukan, artinya kalau itu ternyata tidak benar, itu di luar tanggung jawab ahli. jadi begini, verifikasinya adalah tes apa yang disampaikan, tes-tesnya, ya, tes yang masih, kemudian prosedurnya, metodologinya, ya, dan hasilnya, gitu. Itu semua diverifikasi. Dan semua sudah bisa dipertanggungjawabkan dan saya kira benar itu sudah. Baik, pertanyaan saya terakhir. Apakah semua orang yang meletakkan paper bag di atas meja dapat diasumsikan bahwa atau dapat dituduh bahwa dia itu pasti ingin melakukan sesuatu untuk menghindari sesuatu? Yang saya sampaikan tadi adalah dia meletakkan paper bag ya di depannya dan kemudian kopi ditaruh di belakangnya. Kesimpulan saya mau percaya mau tidak itu terserah, adalah dia mau menutupi apa yang akan dilakukannya di belakangnya. Makanya pertanyaan saya, apakah semua orang yang meletakkan di atas meja paper bag dan ada gelas di depannya itu bisa dikatakan dia ingin melakukan sesuatu? Bukan begitu pertanyaannya Pak, harusnya. Apakah semua orang menyimpulkan hal yang sama
atas perbuatan itu. Bapak Ya, sama oke. saya berbeda pendapat, ya sudah. Iya, saya bertanya begitu. Apakah semua orang sama? Kalau menurut saya untuk kasus ini, Bukan. bukan, saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak meriksa semua orang, Pak. Lu kan Bapak ahli. Saya hanya memeriksa ini, kesimpulan saya hanya terdapat pada ini saja, sudah titik. Saudara kan ahli. Ahli, tapi kan, saya bukan, Hah? saya bukan ahli yang seperti diharapkan oleh Bapak. Bukan. Kalau ahli kan pertanyaan ini kan gampang Keberatan sekali majelis. kan? Ya, tapi kamu, Pertanyaan penasihat hukum Tidak mau menjawab. mengesahkan. saya nggak mau jawab. Ah, itu nggak apa-apa gitu loh. Dan Karena saya- nanti akan orang menilai kan? Begini Pak, saya dibilang tidak ahli tidak apa-apa, tapi percaya itu enggak. Pertanyaannya yang enggak ahli, Pak. Oh gitu. Baik. Baik, bisa lanjutkan teman saya. Skor sebentar ya, skor sebentar. Kalau ada yang ke